Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nih, walaupun hujan kita tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita hormati bersama DKM Musola Hajah Mun Ahmad, Mas Pupung beserta stafnya. Yang kita hormati bersama para alim ulama dan tokoh masyarakat. Yang kita hormati bersama Bapak Polsek dan jajarannya yang hadir, alhamdulillah memberikan kehormatan kepada kita semua. Beliau hadir untuk bersama kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, pada malam hari ini Abi akan melanjutkan materi kita. Judul yang kemarin udah kita sampaikan, yaitu, masih ingat nggak? 9 sebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan. Abi udah janji kemarin, sebelum kita menyampaikan materi berikutnya, dari 9 penyebab Allah memberikan ampunan, kemarin sudah kita bahas. Hari pertama 2, hari yang kedua juga 2, berarti sudah berapa? Sudah 4. Abi udah nyampaikan hadiah cincin tasbih bagi yang bisa menjawab pertanyaan Abi materi kemarin. Pegang nih, pegang dulu ya. Ada 9 sebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah 4. Abi nggak nanya sama Pak Polsek karena kemarin nggak hadir, dan kalau nggak tahu ya memang wajar karena mereka beliau tidak tahu. Sekarang ibu-ibu kemarin hadir, insya siapa yang bisa menjawab dengan benar 4 poin ini, hadiah sudah disiapkan oleh Pipa. Iya. Oke, ini nanti belum materi hari ini, kita akan bahas 2 poin lagi. Siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Kemarin pada dengerin apa tidur nih? Apa jangan-jangan nggak mau diampuni dosanya sama Allah nih? Oke, kalau gitu ingat-ingat dulu deh. Nanti setelah Abi nyampaikan 2 materi berikutnya, silahkan tunjuk tangan. Atau sekarang boleh. Jangan Mas Popong, Mas Popong ketawa dari rekamannya. Tidak berlaku buat Mas Popong. Juga tidak berlaku buat Pak Ustadz, tidak berlaku buat Pak Esat Budi atau Ustadz Eko. Ini alhamdulillah Pak Polsek, kita punya imam yang khusus di bulan Ramadan ini hadir, yaitu jauh datang dari Jakarta, asli Lombok. Suaranya kira-kira enak nggak Pak? Subhanallah ya. Makanya Mas Popong tidak mau melewatkan momen yang berharga ini. Kemudian tuh direkam. Bentar lagi nanti bapak-bapak ibu-ibu masuk ke YouTube. Oh, ini bukan lagi skupnya Condong, skupnya Kali Sapu, skupnya Cirebon, tapi skupnya dunia. Alhamdulillah. Termasuk nanti dari Polsek akan ketahuan, oh rupanya ada yang jaga ini musola, luar biasa, 2 pakai seragam dinas. Alhamdulillah. Oke, ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak bisa jawab, nanti di akhir akan Abi bantu.
Oh, karena hujan jadi pada rontok semua ingetannya. Makanya dicatat. Ya, nih Abi juga bawa catatan nih. Tuh. Abi kalau menyampaikan ceramah siap-siap bawa catatan. Tuh. Oke. Nih, Abi ulang deh. Nih catatannya nih. 1, penyebab Allah memberikan ampunan di bulan Ramadan yaitu berpuasa karena Allah dengan iman dan keikhlasan. Jadi Bapak Ibu ketika berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, secara otomatis dosa-dosa kita lagi berguguran diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Udah dibahas. Ingat-ingat ya, 1, 2. Ada ingat enggak? Kemarin dijawab sama Mas Pupung, udah dapat hadiah Mas Pupung. Qiyamul Lail, yaitu sholat di malam hari di bulan Ramadan. Ada bisa 2, bisa 3, bisa 4. Qiyamul Lail di bulan Ramadan yaitu 1, sholat tarawih. Jadi ibu, bapak, anak-anak ikut sholat tarawih di bulan Ramadan, itu sedang Allah gugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Apalagi witir, apalagi tahajud di malam hari. Yang ketiga, ini mengulang yang kemarin, istiqomah sholat wajib yang 5. Tadi yang jawab itu siapa? Kasih hadiah. Insya Allah nih Pak Polsek di sini penuh dengan hadiah. Itu hadiah dari manusia, nggak ada apa-apanya. Hadiah dari Allah. Oke. Tidak kita bahas karena sudah kita bahas kemarin. Ya. Kemudian yang keempat. Zikir. Kasih lagi 1 lagi. Oh, udah. Ini benar-benar serius ini, yang lain kok ada jawab nih. Oke, kita lanjutkan berikutnya yang ke-5 dan ke-6. Tolong ingat. Ya. Apa amalan yang menyebabkan dosa-dosa kita berguguran ketika kita lakukan di bulan Ramadan? Yaitu yang ke-5, bersedekah. Oke. Kenapa sedekah itu menggugurkan dosa-dosa kita? Ibu, sedekah kalau kita tidak tahu manfaat dan keutamaannya, maka semua orang akan berat untuk bersedekah. Kenapa? Kalau sedekah itu kita punya, yang kita punya kita berikan ke orang lain. Kita capek-capek kerja pagi, siang, sore, malam, sementara kita udah dapat, kita berikan ke orang lain. Kira-kira berat apa berat? Berat. Kalau kita tidak tahu manfaat dari sedekah, maka pasti kita akan berat untuk bersedekah. Apalagi maaf, iman kita masih tipis sekulit bawang. Iman kita masih belum tebal seperti imannya orang-orang terdahulu. Maka pasti sedekah itu sangat-sangat berat. Oleh karenanya, pada malam hari ini Abi akan sampaikan apa manfaat kita bersedekah. Yang pertama, ini ada 8 nih, hadiah udah menanti. Pertama, sebagaimana Abi sampaikan, sedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita masa lalu, sebagaimana sedekah menghapus bagaimana seperti air yang akan memadamkan api. Saya ulang, ibu bersedekah, maka ibu sedang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana air memadamkan api. Kalau dosa kita banyak, itu apinya semakin besar, Pak. Maka sedekahnya semakin banyak, sehingga api itu padam karena sedekah kita. Jadi sedekah itu berat, Pak, karena yang kita punya kita berikan ke orang lain. Tapi kalau kita tahu manfaatnya, ya Allah, dosa begitu banyak,
Ya Allah, nanti menghadap Engkau, apakah Allah ridho denganku, apakah nanti masuk surga atau neraka? Maka kalau kita tahu pengen diampuni dosanya, maka sedekah sudah tidak lagi menjadi beban berat. Satu. Ini jatahnya cuma 7 menit, Pak. Ya. Ini perlu kami sampaikan, alhamdulillah, mulai beberapa waktu yang lalu kita sholat tarawihnya 8 plus witir 3. Jadi lebih santai, mereka udah mulai, kita lagi memberikan tausiah ya. Ini kesepakatan para jamaah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, sedekah akan membuka pintu rezeki. Saya ulang nih, sedekah akan membuka pintu rezeki. Orang yang rajin bersedekah, maka rezekinya semakin berkah. Masalahnya kita tidak yakinkan bahwa apa yang kita beri maka akan kembali, apalagi di bulan Ramadan berlipat-lipat kali ganda. Dan sedekah terbaik di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, memberi makan kepada mereka yang berpuasa, karena akan mendapatkan 3 pahala. Pahala yang pertama, diampuni dosanya itu orang. Yang kedua, akan dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang ia berikan takjil itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ngasih makan untuk 3 orang, dapat 3 pahala dari orang yang kita beri makan itu. Maka Bapak Ibu, maaf nih, itu di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah, itu mereka berebut untuk orang biar menerima sedekahnya. Membuka kalau mau maghrib, waduh, itu seolah kita dipaksa, Pak. Iya, berebutan memberi, bukan berebutan meminta. Kita juga sama berebutan, betul? Berebutan apa? Biar dapat. Sama berebutan juga. Berebutan takjil katanya. Nggak apa-apa kalau anak-anak, namanya anak-anak. Maka Bapak Ibu, yuk bersedekah. Juga kami mohon doa nih, insya Allah kami akan menunaikan ibadah umrah di akhir bulan Ramadan ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi membuka pintu rezeki, menjadikan rezeki berlipat ganda. Kata siapa? Kata Allah. Quran surat Al-Baqarah 261. Ini yang ngomong tuh Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Siapa yang bersedekah 1, maka ibaratkan dia akan menanam 1 butir. 1 butir akan tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 bulir. 1 akan menghasilkan 700 lipat pahala. Maka rugilah kalau kita tidak tahu tentang manfaat sedekah, kemudian kita tidak mau contoh nih, maaf nih, mau saya kasih contoh. Abi punya adik, mudah-mudahan nggak dengar orangnya nih. Abi punya adik, usahanya di Jakarta. Apa usahanya? Dia beli tanah, kemudian dia potong-potong, betul, kemudian dibangun, kemudian dijual. Itu berapa kapling, sekarang sudah berapa klaster dia bikin. Apa yang terjadi? Karena sedekah yang tidak pernah putus, maka jualan properti walaupun harganya, maaf nih, harganya tanya Umi berapa Mi? Kurang lebih 2M, bukan 2M ember, bukan 2 miliar 1 rumah. Itu jualannya persis seperti kacang goreng. Kacang goreng bukannya 1000-an. Iya. Kacang goreng artinya dijual habis tuh 1 klaster. Jual, kenapa? Sedekahnya termasuk, maaf nih, ya Allah, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Senin, Rabu, Jumat, itu di tempat kami sekolah tahfiz, Pak, itu dikirimin makanan. Kemudian tempat lain dikirimin makanan. Tidak bikin satu tempat berapa orang? 15, kasih 15. Kemudian di tempat lain lagi kasih lagi. Termasuk di sini dititipkan kepada Pak Popung. Walaupun Pak Popung juga ngeluarin juga tuh. Nambahin. Nah, tidak habis hartanya. Semakin berlipat, semakin berlipat, semakin berlipat. Maka yuk, ketika kita tahu manfaat sedekah, maka bersedekahlah. Hatta walaupun dengan sebutir tamar,
sebutir kurma, atau dengan satu teguk air. Terima kasih juga nih. Tadi pagi Abi ngelihat di pojok kok tiba-tiba ada 3 kardus air tuh. Kok datang sendiri, ada ilmu apa tuh? Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal. Oke, yang ketiga, diselamatkan dari api neraka. Maka kata Nabi, jauhkan dirimu dari api neraka walau hanya sedekah dengan 1 butir kurma. Artinya apa? Sedekahlah, karena sedekah itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, pada ingat nggak nih? Nggak tahu. Yang ingat pasti Pak Popong. Kenapa? Lihat aja rekamannya. Oke, berikutnya yang keempat, terhindar dari berbagai penyakit, baik jasmani maupun rohani. Baik jasmani maupun rohani. Maka apa kata Nabi SAW? Bentengi harta dengan zakat, obati orang yang sakit dengan sedekah. Ada bu, orang yang ketika periksa ke dokter penyakitnya nggak tahu apa, nggak tahu. Ini diperiksa, di ronsen sudah, lab sudah, pakai scan sudah, ternyata nggak ketemu penyakitnya. Maka sarankan dia untuk sedekah, suruh sedekah. Saya mau cerita, di Jakarta, Abi punya teman, itu pengurus masjid, orangnya lurus. Suatu ketika, karena udah usia, tiba-tiba suaminya, yang jadi ketua masjid itu, tiba-tiba ngomongnya susah. Kira-kira penyakit apa tuh? Gak bisa ngomong. Nih mumpung kita mah bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Ya, nggak bisa bicara. Kenapa? Serangan stroke. Maka dibawa kemana? Ke dokter. Aduh, ini berat nih. Bisa jadi stroke itu Pak. Abi bekerja di rumah sakit di Jakarta. Biasanya stroke itu karena pecahnya pembuluh darah di otak, pecah, maka kemudian sarafnya terkena lumpuh, bisa sebelah lumpuh, kiri atau kanan. Atau kalau sarafnya terkena, maka dia tidak bisa bicara. Apa yang terjadi bu? Ini ahli ibadah. Maka apa yang dilakukan? Dia ambil lacinya, uang yang ada dia miliki, dia sedekahkan. Sedekahkan. Apa yang terjadi? Dalam waktu 2-3 hari, yang tadi udah bisa ngomong lancar. Termasuk salah satunya, maaf nih, memberikan donasi kepada musola ini, bawa granit dari Jakarta. Subhanallah. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi nomor berapa? Nomor 4. Nomor 5, akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat mendoakan orang yang bersedekah di waktu pagi hari. Maka apa kata malaikat? Ya Allah, berikan keberkahan, limpahan rezeki kepada ini orang yang bersedekah di pagi hari. Yang doa siapa bu? Yang doa siapa pak? Malaikat. Kalau yang doa Abi nggak tahu apakah diterima apa dikabulkan atau tidak. Yang doa malaikat. Tapi hati-hati, ada malaikat satu lagi yang iseng. Emang ada malaikat iseng? Iya. Ini orang yang nggak mau sedekah, yang pelit. Apa kata malaikat? Ya Allah, sempitkan rezekinya. Ya Allah. Ibu hati-hati, jangan sampai didoakan oleh malaikat yang tadi, yang kedua. Maka ibu setiap hari kalau bisa, apalagi di bulan Ramadan, ibu sedekah deh. Semampu ibu, apa yang bisa ibu sedekahkan. Nanti lihat setelah Ramadan keberkahan rezekinya. Kalau nggak percaya, coba deh, coba aja, jajal aja. Oke, berikutnya yang keberapa? Yang keenam, berkah hidupnya dan berkah hartanya. Karena apa kata Allah SWT? Bahwa sedekah itu wa huwa yukhlifu, Allah akan ganti. Apa bu? Allah akan ganti sedekah yang kita keluarkan. Ibu kalau nggak percaya, coba aja, Allah ganti. Seberapa? Oh, gantinya Allah nggak seperti kita kasih 1 balik 1, enggak. Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda apa yang telah kita berikan. Pasti akan dibalas. Abi baca sebuah buku yang ditulis oleh Ipo Santosa. Mas Popong mungkin udah khatam di buku itu.
Dia menulis tentang bab sedekah. Apa dia bilang? Sedekah itu ikhlas, tidak ikhlas pasti dibalas. Ini luar biasa pernyataan. Ikhlas tidak ikhlas pasti dibalas. Maka mulailah kita, walaupun belum ikhlas, udah latihan sedekah. Nanti ada saatnya kita ikhlas. Karena kata Ipo Santosa dalam bukunya, ikhlas tidak ikhlas pasti dibalas. Abi mau sampaikan cerita lagi. Abi punya kawan tinggal di Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Dia tinggal, ini cerita dari kawan Abi langsung, tinggal di komplek perumahan. Ada salah seorang yang agamanya, maaf nih, Hindu. Agamanya apa? Hindu. Dia salah satu pemilik maskapai penerbangan. Abi tidak sebut. Apa yang terjadi? Di Cempaka Baru mendatangi pengurus masjid. Ngapain? Setiap Idul Adha dia ngasih 1 ekor sapi. Pengurus kan bingung, nanya sama Abi, gimana hukumnya nih? Apa dia bilang? Saya sedekah, Tuhan akan balas sedekah saya. Keren nggak? Maka dia berkah maskapainya. Kenapa? Karena dia punya keyakinan apa yang dia beri pasti akan dibalas oleh, mereka bilang, Tuhan. Dan kita orang Islam, maaf, kita tahu tentang bagaimana manfaat sedekah. Yuk ibu, mumpung di bulan Ramadan, sedekah, sedekah, sedekah. Bahkan maaf nih, Bapak Ibu, walaupun dalam keadaan sulit, coba ibu sedekah. Berapa sekemampuan ibu? Tiap hari sedekah. Aduh Bi, nggak ada sama sekali yang bisa sedekah. Bantu orang yang berbuat baik. Misalnya ada takjil, bantulah. Apalagi, pokoknya bantu orang lain. Aduh, tenaga nggak ada lagi. Ya sudah, sedekah yang paling murah. Sedekah yang tidak pakai biaya. Sedekah yang tidak pakai uang. Apa tuh? Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Bagaimana caranya? Bangun tidur ngomong sama istri, senyum, Umi. Atau ibu ketemu sama suami, Abi, bapak, gitu ya. Padahal dia lagi nggak punya duit. Ya udah, nggak apa-apa, sedekah dengan senyum. Anak-anak, ayo nak, sini nak, gitu. Jangan dimarahin, nanti dia anak-anak kabur. Sedekah di pagi hari, ya, insya Allah berkah. Terakhir. Ini kebanyakan jangan-jangan nggak pada nyatet nih. Coba diurutkan, jangan-jangan pada lupa. Oke, yang terakhir, Allah menyebut sedekah itu dengan kalimat qardon hasanah. Apa Bu? Qardon hasanah. Jadi ibu lagi bersedekah, kita sedekah, kata sedekah itu diganti sama Allah kalimatnya. Allah menyebutnya dengan qardon hasanah. Ada yang tahu nggak arti qardon hasanah? Qardon itu pinjaman, hasanah itu yang baik. Allah menyebutnya kita sedekah, itu Allah menyebutnya halus banget tuh. Qardon hasanah, dia sedang meminjamkan hartanya untuk Allah. Saya ulang, Allah menyebut dengan istilah sedekah sedang meminjamkan hartanya, padahal harta itu dari Allah, tapi Allah halus banget meminjamkan hartanya kepada Allah. Allah tuh halus kalimatnya, bener. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah, melalui macam-macam. Ada yang melalui bekerja, ada yang melalui nguplik kerang, ada mulai kerja, ada yang asik kalau malam ngetik-ngetik setelah mengedit-edit. nggak habis sebut nih. Ini kalau malam nih melek terus nih, makanya pagi-pagi pasti ngantuk lah ya. Makanya jangan diganggu. Di sini mau obrak nanti jam 11 kalau udah waktu Popong udah bangun. Allah menyebut dengan qardon hasanah.
Seolah-olah Allah itu dengan bahasa halus, ini orang sedang meminjamkan uangnya, hartanya kepada aku. Abi mau tanya, Allah butuh pinjaman dari manusia enggak? Allah butuh pinjaman dari makhluknya enggak? Enggak. Allah nggak butuh sedekah kita, pinjaman itu pasti kemudian Allah akan kembalikan pinjamannya. Enggak, sesungguhnya aku nggak butuh, maka aku akan kembalikan berlipat kali ganda apa yang telah engkau pinjamkan untukku. Kalau kita tahu manfaat sedekah, Bu, ya ini juga harta punya Allah semua, kita lihat itu akan berlipat. Kalau nggak percaya, coba aja. Ini sudah kami buktikan. Jadi Bapak, Ibu, mari dengan bulan Ramadan ini, apalagi dilipat gandakan mumpung bulan Ramadan. Udah jor-joran dia tuh, habiskan. Apa yang kita punya, habiskan, nanti Allah ganti. Dan Allah tidak butuh pinjaman manusia. Allah akan ganti berlipat kali lipat ganda. Sampai di sini dulu tentang manfaat sedekah. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6, sebab-sebab pengampunan dosa, singkat saja 2 menit, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ibu, sekarang amalannya di 10 hari yang kedua mau habis, sebentar lagi 10 hari yang ketiga, betul nggak? Ya, nanti ada amalan apa yang nanti akan Abi bahas besok. Ya, sampaikan saja. Apa itu? Termasuk amalan yang akan menggugurkan dosa, yaitu i'tikaf. Biar penasaran besok dah. Kita perbanyak istighfar, kita banyak ampun, minta kepada Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Apa bagaimana? Silahkan Bu, amalannya nih Bapak Polsek, sambil naik motor, sambil ngamasi warga, ya sambil zikirnya istighfar. Ikutin saya, ya. Moga Allah gugurkan dosa-dosa kita akibat kita memperbanyak istighfar. Ikutin saya, ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semuanya ikutin Nabi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lagi Bu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik yang sengaja kami lakukan ataupun dosa-dosa yang tidak sengaja kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa telinga kami, ampuni dosa mulut kami, ampuni dosa seluruh anggota tubuh kami dari perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ya ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan ayah dan bunda kami, emak dan bapak kami, baik mereka yang masih ada bersama kami ataupun ayah dan bunda kami yang telah tiada meninggalkan kami untuk selama-lamanya, saat ini berada di alam kubur nan sempit. Ya Rabb, ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Rabb, sebagaimana kasih dan sayang mereka kepada kami semenjak dalam buayan bunda kami. Ampuni mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Jangan Engkau siksa dalam kuburnya karena dosa yang pernah mereka lakukan.
karena ketidaktahuan mereka ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Sekali lagi, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Sebelum ditutup